kemudian menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Sesuai dengan pasal 48 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka Dewan Gubernur dalam rapat Dewan Gubernur tanggal 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior Saudari Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara sesuai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Selamat malam pemirsa, pekan ini masyarakat dikejutkan oleh peristiwa pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Kini saatnya Indonesia bergerak maju. Setelah Gubernur BI undur diri, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk menambah stabilitas sistem moneter, menguatkan stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendorong stabilitas perekonomian? Dan satu lagi, siapa kandidat Gubernur Bank Indonesia yang paling tepat saat ini? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Ya pemirsa, setelah 40 tahun lebih berkarir di Bank Indonesia, Peri Warjio mengundurkan diri dari jabatan tertinggi di Bank Indonesia sebagai Gubernur Bank Indonesia yang diembannya dari tahun 2018 hingga tahun ini, 2026. Pengunduran diri Peri Warjio diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di hari Senin 27 Juli 2026 di Gedung Bank Indonesia. Bersama para Deputi Gubernur Bank Indonesia, Prasetyo juga mengungkap bahwa Peri Warjio menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia kepada Presiden pada hari Minggu 26 Juli. Sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, selama jabatan Gubernur BI kosong, maka di masa transisi, Deputi Gubernur Senior secara otomatis mengisi kekosongan itu sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia hingga Gubernur Bank Indonesia definitif diangkat. Dengan demikian, Destri Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia kini menjadi pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia. Destri Damayanti lahir di Jakarta tahun 1963, meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, meraih gelar Master of Science dari Cornell University New York, Amerika Serikat. Karir Destri dimulai tahun 1989 sebagai peneliti di Harvard Institute for International Development. Tidak lama kemudian kembali ke Indonesia sebagai peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Destri Damayanti juga pernah bekerja sebagai ekonom di Citibank Indonesia di tahun 1997 hingga tahun 2000. Karir Destri berlanjut di Bank Mandiri sebagai Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, dilanjutkan menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri hingga tahun 2015. Hingga tahun 2019, Destri menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, dan akhirnya sejak tahun 2019, Destri menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia selama 2 periode. Dalam pidatonya sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti menjamin melanjutkan kebijakan BI yang prudent, terutama menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga stabilitas sistem pembayaran dan sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengutamakan tata kelola yang baik dan profesional, dan bersinergi dengan pemerintah. Pasar bereaksi atas mundurnya Gubernur Bank Sentral, nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia kompak turun tipis. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR, Senin 27 Juli nilai tukar rupiah ditutup di level 17.995 per dolar Amerika, turun 0,12% dibanding penutupan pasar pada perdagangan sebelumnya. Di saat yang sama, IHSG Bursa Efek Indonesia ditutup di level 6.185,78, turun 0,17% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Setelah Gubernur BI mundur dan digantikan Deputi Gubernur Senior BI di hari yang sama di Istana Negara, Presiden mengumpulkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Pertemuan KSSK ini memberikan kepastian kepada pasar bahwa otoritas moneter dan otoritas fiskal tetap kokoh setelah Peri Warjio mengundurkan diri. Kini pemirsa, masyarakat menanti siapa yang akan terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia definitif. Sesuai Undang-Undang BI, maka tahapan pemilihan Gubernur BI dimulai dari usulan nama calon dari Presiden kepada DPR paling banyak 3 orang. Tahap selanjutnya, uji kelayakan atau fit and proper test calon Gubernur BI oleh Komisi 11 DPR, terakhir persetujuan DPR dan pelantikan. Presiden atas persetujuan DPR akan menetapkan dan melantik Gubernur BI definitif. Dan pemirsa, kita tunggu nama calon Gubernur BI dari Presiden, apakah dari internal BI atau eksternal. Jika dari internal BI ada nama Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, yang sekarang menjabat juga sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia. Kemudian ada juga 4 Deputi Gubernur BI, yaitu Aida Budiman, Filianingsi Hendarta, Ricky Gozali, dan Thomas Jiwandono. Dari luar BI kita tunggu saja pilihan Presiden. Ya pemirsa, siapa sosok yang tepat menjadi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Peri Warjio? Tetap bersama kami, Top Ekonomi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.